Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 425, Pakan adalah pakan. Zuo Fan membawa Li Jingtian melintasi area tengah lembah neraka, mengambil pilar manusia, dan menyebarkan desas-desus tentang kehancuran lembah neraka di tangan klan Luo. Berita terbaru ini menciptakan gelombang yang mengguncang seluruh Tianyu. Tidak ada yang melihatnya datang, bahwa klan Luo akan mengabaikan segalanya dan menjatuhkan lembah neraka tanpa alasan. Setiap warga Tianyu yang sepadan dengan garamnya tahu bahwa 7 rumah dan keluarga kekaisaran berada dalam keseimbangan dan bahwa keluarga kekaisaran tidak akan pernah membiarkan perang rumah lain pecah. Perjanjian adalah Regent Estate yang memegang ambisinya untuk bangunan bunga melayang selama 1000 tahun terakhir, hanya agar keluarga kekaisaran tidak mendapatkan alasan. Tapi klan Luo, dengan segala keberaniannya yang tak tertahankan, telah menghancurkan segalanya. Itu merobek kurungannya, mencambuk wajah orang-orang, dan merobek lembah neraka dari muka dunia ini. Itu juga bukan hanya pertengkaran kecil di rumah, tetapi juga unjuk kekuatan kepada kaisar. Semua klan sekarang telah mengalihkan pandangan mereka ke kaisar, menunggu tanggapannya. Mereka juga memuji temperamen Zuo Fan yang seperti tong bubuk, berpikir bahwa memukul kaisar tidak cukup buruk baginya untuk terus maju dan menyeret klannya ke bawah bersamanya juga. Ini adalah kejahatan besar dan layak untuk dimusnahkan total. Dalam menghadapi pemberontakan rumah baru, orang-orang menantikan tanggapan kaisar. Tapi rata-rata warga tidak tahu bagaimana bos besar di atasnya bentrok. Bahwa setiap faksi melihat perkembangan ini dengan penuh semangat. Kaisar adalah yang paling bersemangat, yang seharusnya menertawakan hatinya dengan benar tentang sekarang. Hahaha, Kaisar memiliki waktu dalam hidupnya untuk membaca laporan terbaru. Lagi pula aku tidak membantunya selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Dia akhirnya menunjukkan dirinya, dan tidak dengan setengah-setengah, tetapi sambil memukul lembah neraka dari peta. Dia bahkan tidak mengampuni kuburan leluhur mereka. Hahaha, Yang Mulia, penodaan mungkin agak berlebihan di sini. Bahkan saya harus tidak setuju dengan ini. Dugu Santian di sebelah kanannya mengangguk dengan marah. Aku merasa bahwa anak itu kadang-kadang adalah pria sejati, sementara juga waktu istirahat yang merosot. Semuanya baik-baik saja. Yang saya inginkan hanyalah dia bergerak. Dia bisa melakukan apa saja untuk semua yang saya pedulikan. Semakin memberontak tindakannya semakin baik. Ini akan banyak membantu saya ketika melawan klan lainnya. Mereka tidak akan bisa menggunakan alasan untuk menghadiahi pejabatku yang setia dengan kapak. Hihihi, bagaimana kamu bisa menghargai seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan? Kaisar mengungkapkan senyum bengkok. Dugu Santian mengangguk. Pengaturan yang telah ditetapkan Kaisar itu licik dan keji, tidak seperti sifat jujurnya sebagai dewa perang. Tetapi demi keselamatan orang-orang, dengan menghilangkan variabel-variabel ini, dia akan mengantri dan mematuhi perintah. Yang Mulia, kapan saya akan bertindak? Jangan terburu-buru, biarkan mereka menggeliat sedikit lebih lama. Kaisar menghela nafas, namun, saya perlu menunjukkan kepada orang-orang pendirian saya. Kaisar berteriak pada para pelayan di pintu, buatlah perintahku. Rumah Nobel ke-8, klan Luo kota Wingaze, dituduh melakukan pembunuhan dan penodaan, kejahatan paling keji. Atas perintah saya, klan harus membasmi kejahatan ini dan membawakan saya kepala mereka. Hadiahnya adalah gelar rumah bangsawan. Dipahami, pelayan itu pergi. Wajah Dugu Santian berkedut dan dia menghela nafas di dalam. Yang Mulia, itu benar-benar sampah. Jika itu mudah untuk mendapatkan kepala Zuo Fan, dia akan mengambilnya berabad-abad yang lalu. Meskipun dekret itu masih memiliki kelebihannya. Memberi tentara Dugu alasan yang tepat untuk membersihkannya. Sementara klan Luo dan Regent Estate akan bertarung, tentara Dugu akan menyerang untuk melenyapkan yang pertama, hanya untuk menghancurkan mereka semua. Kaisar bertujuan untuk ini, tetapi memikirkan putra baptisnya, hati Dugu Santian tidak tahan. Sementara itu, Yuming berada di rumah baru Pangeran Kedua, menunggu perintah Tuan Lembah. Pangeran Kedua menyerbu ke dalam ruangan, sesuatu yang besar baru saja terjadi, Tuan Yuming. Pangeran Kedua, mudah, ada solusi untuk semuanya jika Anda tetap tenang. Yuming melambai. Pangeran Kedua berhenti sejenak untuk mendinginkan kepalanya, dan membungkuk, Tuan Yuming, Anda benar-benar dipotong dari kain yang berbeda. Anda memiliki kekaguman saya sepenuhnya. Saya selalu gelisah dan tidak bisa tenang, tapi saya masih membutuhkan bantuan Tuan di masa depan. Pangeran Kedua terlalu baik. Yuming mengangguk dan bertanya, sekarang, Yang Mulia, apa yang membuat Anda begitu bingung? Tidak banyak, hanya saja Zuo Fan meruntuhkan lembah neraka. Apa? Yuming sangat marah. Apa yang kamu katakan? Mana laporannya? Di sini. Pangeran Kedua mengeluarkan kertas dari lengan bajunya. Tuan Yuming sangat berpikiran terbuka, tenang dalam menghadapi apapun. Bahkan saat rumah Anda sendiri hancur, Anda tidak menutup mata. Saya benar-benar kagum.
Sialan, kenapa lama sekali? Membaca koran membuat wajah Yuming pucat. Kertas itu jatuh ke lantai saat dia berdiri di sana membeku. Dibantai dan dinodai, Zuofan, apakah kamu sekejam itu? Mata Yuming bergetar, tubuhnya kaku, dan hanya mulutnya yang bergerak. Zuofan, dasar orang rendahan busuk. Dia memaksaku. Tuan Yuming, apakah semuanya baik-baik saja? Pangeran kedua bertanya. Sambil menghela nafas, Yuming melanjutkan dengan tenang dan berkata, Yang mulia, saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan. Aku akan pergi selama beberapa bulan. Tolong jangan bertindak gegabah saat aku tidak ada. Selamat tinggal. Yuming segera pergi dengan langkah tergesa-gesa, matanya berkedip. Dia harus merencanakan pelariannya dengan hati-hati. Hanya pangeran kedua yang tertinggal dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, di sebuah lembah 100 mil jauhnya dari Drifting Flower City, banyak ahli berkumpul, bahkan banyak kepala klan yang kuat. Bam, Yuan Shan membanting batu giok itu ke tanah. Ini keterlaluan, Zuofan. Aku akan membuatmu tercabik-cabik. Apa yang terjadi, Tuan Lembah? Huangpu Tianyuan bertanya. Yuan Shan terengah-engah dan menangkupkan tangannya. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di wajahnya. Estate Lord Huangpu, Anda adalah kepala rumah. Anda harus memberikan keadilan lembah neraka. Saya baru saja mendapat kabar dari Yang Mulia ketiga bahwa Zuofan bersama dengan Li Jingtian telah menyerbu lembah neraka. 3 Yang Mulia lainnya melawan tetapi saya khawatir mereka juga jatuh. Tolong, Tuan Huangpu, kirimkan orang-orangmu untuk membantu. Apa? Huangpu Tianyuan tercengang. Kami bahkan belum memulai serangan kami pada bangunan bunga melayang, namun dia menyerang lembah neraka. Yuan Shan mengangguk sedih. Para tetua lembah neraka sangat marah, menoleh ke Huangpu Tianyuan dengan tatapan penuh harap. Mereka semua memandang dengan harapan bos mereka akan memberikan dukungannya. Huangpu Tianyuan hanya mengelus jenggotnya. Tuan Leng, bagaimana menurutmu? Lembah neraka adalah sekutu kita. Valley Lord Anda adalah teman dekat kami. Tentu saja kami akan mengambil risiko untuk membantunya. Leng Wuchang berteriak. Kontingen lembah neraka bersemangat, memandangnya dengan rasa terima kasih. Huangpu Tianyuan menatapnya dengan bingung. Sejak kapan Ser Leng yang cerdik menjadi benar? Tapi Leng Wuchang segera menunjukkan warna aslinya. Bagaimanapun juga, Leng Wuchang menghela nafas, pengkhianatan Zuofan tidak mengenal batas. Pergi tanpa rencana akan seperti bermain di tangannya. Kita harus menghindari itu. Lembah dewa Anda, yakinlah, kami akan membalas dendam rumah Anda. Tapi kita sekarang menjelang mencolok Drifting Flower City. Kita harus terlebih dahulu menangani bangunan bunga melayang. Huangpu Tianyuan mengangguk, gedung bunga melayang bersekongkol dengan Zuofan. Membawa mereka keluar akan menenangkan kemarahan Tuan Lembah Yu. Semua orang mengangguk. Pilking Hall dan Mary Woods menikmati pertunjukan itu, mencibir sepanjang waktu di lembah neraka. Yuan Shan marah, wajahnya merah. Dia berbalik dan berteriak, Tuan Fang, Anda adalah bala bantuan yang mulia untuk menumpas Zuofan. Pelayan malang itu mengamuk di lembah neraka dan kamu tidak akan melakukan apa-apa? Pikiran Zuofan adalah labirin dan tindakannya adalah misteri. Tuan Leng benar. Kita perlu mengambilnya selangkah demi selangkah. Pertama datang Drifting Flowers Edifices, menyapu bersih semua tempat yang mungkin dia tuju ketika dia putus asa. Lalu kita akan mengejarnya ketika dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Valley Lord Yu, kamu tidak perlu khawatir. Fang Qiubai berbicara. Dia telah lama menerima perintah Kaisar agar Zuofan dan Regent Estate mengurus urusan mereka sendiri untuk sementara waktu lebih lama. Tentu saja dia akan menyeret ini keluar juga daripada mengadu keduanya lebih cepat dari jadwal. Adapun nasib umpan meriam yang dijuluki lembah neraka, tidak peduli sedikit pun. Makanan adalah makanan ternak. Mereka semua akan mati cepat atau lambat. Hegemoni dunia pada akhirnya akan turun antara Zuofan dan Regent Estate. Sisanya tidak bisa mempengaruhinya sedikit pun. Yuan Shan melihat ejekan terbuka dan kemarahannya mencapai titik didih. Namun dia tidak dapat melakukan apa-apa.